Puji Tuhan, anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya persilahkan anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan kita berdoa, anak-anakku sekalian, kita berdoa, tutup mata, tangan taruh di atas dada, lipat tangan, tutup mata, Om Agus akan berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang senantiasa kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam seminggu ini Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami, dan tibalah saatnya sore hari ini kami datang ke tempat ibadah ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dan sebentar kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Mohon Engkau hadir di dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai pada pemberitaan firman-Mu, Engkau hadir di tempat ini. Tuhan Yesus, urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, urapan yang suci, untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Satukan kami Tuhan, berkati guru-guru kami, berkati pimpinan pujian, berkati musik, berkati komputer, berkati kami yang ada di rumah, berkati semua yang mendengarkan online ini Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada satu pribadi yang senantiasa mengganggu jalannya ibadah kami, yaitu iblis yang senantiasa mengganggu dan agar kami tidak berkonsentrasi, agar kami tidak mengikuti ibadah dengan baik. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami usirkan Engkau, hai iblis, kami usirkan Engkau. Dalam nama Yesus, pergi keluar, angkat segala kuasa-Mu. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, berkati untuk semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah dimanapun. Engkau berkati seperti Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore anak-anakku sekalian. Selamat beribadah sekolah minggu pada sore hari ini. Dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih dari itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, saya persilahkan lagi untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu, Bapa Abraham, dengan tepuk tangan. Banyak sekali anak-anak, anaknya
anak-anak sekalian, kalian mengenal Bapak Abraham? Ya, tentunya pasti mengenal. Bapak Abraham adalah Bapak kita, Bapak seluruh bangsa yang memiliki iman. Bapak orang beriman. Itulah Bapak Abraham. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan sore ini kita nanti juga akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Bapak Abraham. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dulu. Pengumuman pertama adalah ibadah sekolah minggu secara on-site di gereja masing-masing dapat diikuti di Surabaya pukul 9.15, Malang pukul 10, Medan pukul 10.15, dan Jakarta pukul 16. Kemudian di dalam setiap ibadah itu anak-anak wajib berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Sedangkan anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis itu memperhatikan dengan baik, memperhatikan di layar, juga memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, kemudian kalaupun ada tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas QZYIYNP. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja tidak boleh mengganggu. Misalnya berlari-lari, kemudian ngomong-ngomong dengan nada keras, ramai, juga tidak jalan-jalan, supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Jadi waktu Opawi menyampaikan firman Tuhan, itu kita semua dapat menikmati firman penggembalaan dengan hikmat dan baik. Supaya kita bisa tergembala dengan baik. Anak-anak duduk dengan manis, juga ikut mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anakku sekalian, itu pengumuman-pengumuman yang Om Agus sampaikan. Sekarang, yuk semua bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita dengan baik, panca indera kita persiapkan dengan baik, mohon urapan Roh Kudus untuk kita dapat mengerti firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu Roh Kudus yang manis. Haleluya. Tundukkan kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu.
banyak kekurangan kami di dalam pujian kami. Engkau ampuni dan biarlah senantiasa dapat berkenan pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan pujian kami dan menjadikan persembahan yang berkenan bagi Engkau. Tuhan Yesus, kami akan lanjutkan ibadah kami dengan kami mendengarkan firman-Mu. Urapi guru kami Tuhan, urapi kami semua, kami mendapatkan urapan yang sama untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, mengerti firman-Mu, dan kami dapat mempraktekkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi domba-domba-Mu yang dapat memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan usirkan kuasa-kuasa yang mengganggu jalannya ibadah kami, yaitu iblis beserta dengan kuasanya. Saat ini Engkau, hai iblis, kami ikat, kami perintahkan, dan kami memanggil nama Tuhan, yaitu dalam nama Yesus. Kami usirkan Engkau, dalam nama Yesus, pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan dan belas kasih-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anakku sekalian. Sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh Roh Kudus kita akan dimampukan untuk melakukannya. Anak-anakku sekalian, firman Tuhan pada sore hari ini kita akan mendengarkan dan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 mulai. Judulnya adalah Kepercayaan Abraham diuji. Kita akan baca ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, coba slide-nya ditampilkan. Anak-anakku sekalian, Tuhan berfirman kepada Bapa Abraham, ambillah anakmu yang namanya Ishak dan persembahkan dia sebagai korban bakaran. Tuhan memerintahkan Bapak Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini terasa berat bagi Bapak Abraham. Dia sangat mencintai anaknya Ishak. Tetapi Abraham belajar untuk percaya kepada Tuhan. Meskipun pada saat dia tidak mengerti apa maksud Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 3 sampai 5. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Bujang itu adalah pembantunya, karyawannya, beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu
untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Mari kita perhatikan gambar di layar. Slide-nya. Anak-anakku sekalian, pagi harinya itu Abraham mempersiapkan diri untuk pergi ke gunung persembahan bersama dengan Ishak dan 2 orang bujangnya. Sebelum pergi, Abraham membelah kayu untuk membakar korban persembahan. Abraham taat kepada firman Tuhan. 3 hari kemudian mereka sudah sampai di dekat gunung itu. Katanya kepada bujangnya, tinggallah di sini. Itu Abraham berkata kepada bujangnya, kami akan pergi untuk sembahyang dan kami akan kembali kepadamu setelah selesai. Ishak membawa kayu-kayu bakar yang sudah disiapkan oleh Bapak Abraham. Sedangkan Bapak Abraham membawa api dan pisau. Lanjut. Anak-anakku sekalian, ya, lanjut slide-nya. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8, dilihat di slide-nya ya, anak-anakku sekalian. Om Agus akan bacakan ayatnya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa?" Saud Abraham, "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, setelah ini anak-anakku sekalian di ayat 8, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Abraham kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Di sini kalau kalian lihat, ini mezbah yang disiapkan oleh Bapak Abraham. Mereka berdoa sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan itu. Nah, ini kayu-kayunya disusun. Kemudian di slide berikutnya itu Ishak diikat. Ishak diikat, kemudian diletakkan di atas persembahan. Abraham mengikat Ishak dan meletakkan anak kesayangannya di atas altar. Apakah Abraham sungguh taat kepada Tuhan? Ya. Abraham taat kepada Tuhan. Lanjutnya,
Pisau belati pun diangkat oleh Bapak Abraham untuk menyembelih Ishak. Kemudian, anak-anakku sekalian, kalau kalian lihat di gambar berikutnya, ya, nah, ada suara malaikat dari langit yang memerintahkan untuk menghentikan Abraham menyembelih Ishak. Berhenti, malaikat Tuhan berseru. Abraham kaget. Ya. Abraham kaget dan menghentikan niatnya untuk menyembelih Ishak. Kemudian suara itu lanjut, sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. Engkau tidak harus menyembelih satu-satunya anakmu. Engkau tidak harus mengorbankan Ishak. Itu suara yang didengar oleh Abraham. Kemudian anak-anakku, ya, di slide berikutnya, dia diminta untuk menengok ke belakang. Di situ sudah disediakan Tuhan seekor anak domba. Melihat seekor anak domba jantan di semak-semak, Abraham melepaskan ikatan Ishak dan mempersembahkan domba jantan itu sebagai korban bakaran. Slide berikutnya, anak-anakku sekalian, perhatikan. Domba jantan ini dipersembahkan oleh Bapak Abraham sebagai persembahan bakaran untuk Tuhan. Ya. Gambar berikutnya, Kejadian 22 ayat 15 sampai 18 Om Agus akan bacakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, ini firman Tuhan pada sore hari ini. Kemudian anak-anak sekalian, kalau kalian lihat gambar ini, kalian tahu bahwa Abraham itu taat kepada Tuhan lewat melakukan firman Tuhan. Tidak ada satupun yang dilewatkannya di dalam melakukan firman Tuhan. Slide berikutnya. Dari kisah Abraham ini, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 18 ini, anak-anakku sekalian, ada nubuatan yang harus kita perhatikan. Ya. Nubuatan itu apa, Om Agus? Firman nubuatan itu adalah firman yang disampaikan sebelum kejadian
terjadi. Dan itu akan digenapkan oleh Tuhan. Ya, itu namanya firman nubuatan. Kita lihat sekarang dari kisah ini, nubuatan apa yang harus anak-anakku sekolah minggu perhatikan, harus Om Agus perhatikan, dan pendengar-pendengar ibadah sekolah minggu online yang sedang mendengarkan. Korban domba jantan itu menunjuk kepada Yesus, anak domba Allah yang menggenapi sebagai korban untuk pengampunan dosa bagi kita semua. Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Dia akan lahir sebagai manusia. Dia Tuhan yang lahir sebagai manusia. Jadi bukan menjelma, tapi lahir sebagai manusia, sebagai bayi. Dan kemudian Yesus akan menebus dosa-dosa kita. Itu bisa kita baca di dalam Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Kemudian setelah Yesus lahir, dia akan mati di atas kayu salib. Itu pun juga dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Slide berikutnya. Yesaya ini menubuatkan tentang Yesus lahir, Yesus mati, disalibkan untuk menebus kita semua. Nah, slide berikutnya, anak-anakku sekalian, kita akan melihat keteladanan dari Bapak Abraham. Ya, slide berikutnya ini. Keteladanan Bapak Abraham adalah dia memiliki iman yang sempurna. Apa itu iman yang sempurna? Tapi sebelumnya, ya, Bapak Abraham ini adalah Bapak bagi banyak orang. Kita baca Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itu Bapak Abraham. Ya, Bapa bagi banyak bangsa. Bapa orang beriman. Oleh karena Bapak Abraham taat dan setia. Nah, anak-anakku sekalian, ini yang perlu menjadi teladan bagi kita. Slide berikutnya kita perhatikan, anak-anakku sekalian, keteladanan di dalam ketaatan dan kesetiaan Bapak Abraham ini bisa kita baca di dalam firman Tuhan. Dalam Alkitab itu banyak karakter-karakter, perbuatan, perkataan dan perbuatan Bapak Abraham yang harus kita
teladani. Anak-anakku sekalian, untuk meneladani ini kita butuh firman dan Roh Kudus yang menuntun kita. Ya, firman Tuhan yang tertulis, kemudian Roh Kudus yang akan menghidupkan, yang akan menuntun kita sekalian. Ya, slide berikutnya. Kenapa kita harus meneladani Bapak Abraham di dalam memiliki iman yang permanen, iman yang tinggal tetap di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Karena pada saat Yesus datang kedua kali nanti sebagai mempelai pria surga, yang dicari adalah iman yang benar. Iman yang benar, iman yang suci, iman yang sempurna. Itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ya, iman yang disertai dengan perbuatan. Kita baca dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman ini yang dicari di dalam kehidupan kita, anak-anakku sekalian. Ya, iman ini yang dicari di dalam kehidupan orang tua kita. Iman ini yang dicari di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Baik itu mulai dari anak-anak. Nah, ini anak-anak yang mulai kecil. Kemudian anak-anak yang sampai anak-anak yang besar. Kelas Yusak. Semua akan dicari. Adakah iman di hati anak-anak sekalian? Iman yang benar, iman yang suci, iman yang sempurna. Slide berikutnya, anak-anak sekalian. Kita perhatikan di gambar berikutnya, ya. Untuk memiliki iman yang benar, iman yang suci, iman yang sempurna, itu tentu melewati proses. Prosesnya adalah di penggembalaan. Apa itu penggembalaan? Siapakah gembala? Kita dengarkan, ya. Tempat penggembalaan adalah ya seperti sekarang ini. Di gereja masing-masing. Ya, itu tempat penggembalaan anak-anak sekolah minggu. Yang di Malang, di Simpang Borobudur 27. Yang di Surabaya, di WR Supratman. Gitu. Yang di Medan, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Nah, itu tempat penggembalaan. Kemudian anak-anakku, gembala itu kalau di tempat kita, gembalanya adalah Opa Wijaya Hendra. Itu Bapak Gembala. Kemudian, Gembala Agung itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, tempat untuk mendapatkan iman yang benar, yang suci, yang sempurna di penggembalaan dan diproses. Ya, kita itu tergembala, kita ikuti ibadah sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu.
Kemudian meningkat mengikuti ibadah 3 macam ibadah pokok, yaitu ibadah raya, ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, dan ibadah doa dan penyembahan. Nah, disinilah anak-anakku sekalian, kita diproses di tempat penggembalaan ini. Ya, kalau kalian lihat di gambar itu, ketekunan dalam penggembalaan 3 macam ibadah pokok ini akan membentuk kita untuk mendapatkan dan meningkatkan iman, pengharapan, dan kasih yang benar, suci, dan suatu saat sempurna sama seperti Yesus. Prosesnya adalah mulai dengan mendengar firman penggembalaan yang benar. Seperti saat ini kita mendengarkan firman penggembalaan yang benar. Tidak berhenti, ya, tidak berhenti, tapi harus dilanjutkan. Setelah mendengar, ini mendengar dengan kedua telinga kita yang diurapi oleh Roh Kudus, kemudian harus lanjut. Dengar-dengaran. Nah, dengar-dengaran ini adalah bentuk kelanjutan dari mendengar firman Tuhan. Setelah mendengar, lanjut dengar-dengaran. Atau sama dengan praktek firman. Ya, praktek firman penggembalaan yang benar. Nah, tampilkan slide yang tadi. Anak-anakku sekalian, ya. Di dalam mendengar, kemudian kita lanjutkan dengar-dengaran, ini membentuk kita sebagai gereja Tuhan dan juga sebagai tubuh Kristus. Ya, firman Allah akan meningkatkan iman kita untuk memiliki iman yang suci. Ya, iman yang suci. Slide berikutnya. Coba kita perhatikan slide berikutnya. Dalam proses penggembalaan ini, ya, kita ditingkatkan iman kita yang suci, ditingkatkan pengharapan yang semakin suci, kasih kita juga semakin suci, juga kita ditingkatkan pengenalan kita terhadap Tuhan. Ya, pengenalan kita itu semakin meningkat. Kalau anak-anak sekalian, saat-saat sekarang ini mengenal Tuhan sebagai Allah yang menyembuhkan atau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kemudian juga mengenal Tuhan sebagai Yehova Jireh, Allah yang menyediakan sesuatu yang mustahil. Tuhan sediakan menjadi tidak mustahil. Seperti tadi, ya. Tuhan sudah menyediakan domba untuk menjadi korban bakaran bagi Bapak Abraham. Nah, itu Yehova Jireh, anak-anak, ya. Kemudian juga kita mengenal Allah Panji keselamatan,
ya, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita di atas kayu salib. Di penggembalaan, pengenalan kita itu akan meningkat menjadi Yesus sebagai mempelai pria surga. Meningkat anak-anak. Dan kita sebagai mempelai wanita Tuhan. Itu ya. Itu di penggembalaan. Kita akan diproses, kita menjadi kehidupan yang memiliki iman yang benar, yang suci, dan suatu saat disempurnakan, juga pengenalan kita semakin dalam atas pengenalan terhadap Tuhan Yesus Kristus, sampai kepada pengenalan bahwa Yesus sebagai mempelai pria surga dan kita sebagai mempelai wanitanya. Slide berikutnya, anak-anakku sekalian. Dari dengar-dengaran terhadap firman pengajaran yang benar, kita juga akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat mengikuti kegerakan firman pengajaran dan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya, kita juga semakin bergemar untuk menjadi saksi akan pentingnya ketekunan di dalam beribadah, melayani Tuhan di penggembalaan. Kemudian juga meningkat, kita akan menjadi rumah doa. Anak-anakku sekalian, kalau kita tergembala dalam 3 macam ibadah pokok, itu sama dengan di dalam pelajaran tabernakel, itu kita berada di dalam ruangan suci. Ya, kita berada di dalam ruangan suci. Kita diproses di penggembalaan. Kita diproses di dalam ruangan suci. Dari situlah kita nanti akan meningkat. Kita akan masuk di dalam ruangan maha suci. Ya, kita akan dapat menikmati puncak ibadah kita, yaitu menyembah, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi rumah doa, ya, menjadi rumah doa. Dan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, kita akan menjadi rumah doa yang kekal. Ya, kita baca anak-anakku sekalian di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6, kita baca anak-anakku sekalian. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Haleluya, karena Yesus menjadi mempelai pria surga dan kita gerejanya menjadi mempelai Tuhan. Itulah akan kita memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus selamanya di dalam kerajaan surga yang kekal. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini, anak-anakku sekalian. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian. Haleluya, haleluya, 12 kali. Yuk semua bangkit berdiri,
kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita. Om Agus akan berdoa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman pengajaran yang mendidik kami untuk kami dapat memiliki iman yang benar, iman yang suci, suatu saat menjadi iman yang sempurna, yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengasihi kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami meneladani Bapa Abraham, taat setia sampai Tuhan datang, taat setia sampai garis akhir kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya firman yang sudah kami dengar boleh dipraktekkan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Anak-anak kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang sudah membesarkan kami semua. Tuhan berkati, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat dari surga. Di dalam pekerjaannya Tuhan berkati, dalam setiap pergumulannya Tuhan jawab, dan dapat mendampingi kehidupan anak-anak sekolah minggu untuk tergembala dan juga bersama-sama dengan kami taat setia kepadamu sampai garis akhir, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan berikan senantiasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu untuk dapat disampaikan, untuk membimbing anak-anak sekolah minggu supaya dapat menjadi domba-domba yang taat setia kepada Gembala Agung. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gembala kami, Opa Wijaya Hendra. Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu untuk dapat membimbing kami sidang jemaat-Mu. Untuk dapat suatu saat kami masuk ke Yerusalem baru, kota yang kami rindu-rindukan. Kami sebagai mempelai wanita Tuhan dan Yesus sebagai mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami dan kami mengucapkan syukur kami. Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah bersabda untuk kami semua, dan Roh Kudus sudah membuat kami mengerti, membuat kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu di ibadah-ibadah mendatang. Tuhan memberkati.